Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang prinsip-prinsip profesional guru serta pengembangan profesional guru. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah matematika realistik serta bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mahasiswa mata kuliah PMR. Nah, pada hari ini langsung saja mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa prinsip-prinsip profesional guru, yaitu di sini ada 9. Yang pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Guru ahli akan memberikan perhatian terhadap cara siswa mendapatkan pengetahuan dan cara mereka berinteraksi dengan para siswa. Tingkat emosionalitas dan perasaan para guru ahli terkait erat dengan rasa tanggung jawab untuk mencapai keberhasilan dalam tugasnya. Panggilan jiwa ini mewujudkan dalam bentuk kecintaan mereka pada pengetahuan atau keinginan untuk menggali potensi para siswa sehingga siswa benar-benar dapat mengeksplorasi semua kemampuan dan bakatnya. Nah, bakat dan minat ini seharusnya dimiliki oleh setiap guru. Jika sudah ada panggilan jiwa pada diri seorang guru, maka tugas tersebut atau tanggung jawab yang diberikan kepada guru tersebut akan dijalankan dengan baik ketika ada panggilan jiwa dari dalam dirinya. Maka di sini dikatakan bahwa yang pertama adalah memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, serta idealisme. Kemudian yang kedua memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Komitmen guru merupakan kekuatan batin yang datang dari dalam hati seorang guru, sementara kekuatan dari luar tentang tugasnya akan dapat memberikan pengaruh besar terhadap sikap guru berupa tanggung jawab dan respon terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berarti ini komitmen yang dikatakan di sini untuk meningkatkan mutu pendidikan, berarti guru harus terus belajar untuk menyesuaikan dirinya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini. Kemudian bukan hanya pengetahuan dan teknologi, tetapi keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dari seorang guru tersebut. Komitmen guru profesional adalah suatu keterkaitan diri terhadap tugas dan kewajiban sebagai guru yang dapat melahirkan tanggung jawab dan sikap responsif dan inovatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam komitmen terhadap beberapa unsur antara lain kemampuan memahami diri dan tugasnya, kekuatan batin dan kekuatan dari luar, serta tanggap terhadap perubahan yang ada. Berarti ini seharusnya guru harus mengikuti perkembangan zaman tersebut. Bagaimana dengan menerapkan mengambil apa yang positifnya saja untuk dilakukan atau dilakukan pembelajaran terhadap siswa tersebut. Kemudian yang ketiga memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya. Yang pertama di sini ada beberapa kita tingkatan mulai dari PAUD atau TK sampai dengan SMK harus memiliki kualifikasi pendidikan yang mana minimal D4 sampai dengan S1 bidang pendidikan masing-masing. Kalau misalnya untuk PAUD di sini dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Kemudian untuk SD ini harus sesuai dengan pendidikannya, yaitu pendidikan PGSD. Kemudian SMP juga D4 atau S1 yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah tersebut. Sama SMK, SMA juga seperti itu, sesuai dengan kualifikasi akademik masing-masing. Sekarang banyak kita lihat bahwa guru tersebut mengajar di sekolah yang tidak sesuai dengan kualifikasi masing-masing. Sementara kalau kita lihat dalam kegiatan perkuliahan di kampus itu berbeda-beda apa yang diajarkan. Ketika kita mengambil jurusan PGSD itu akan berbeda nantinya untuk mata pelajaran yang akan diajarkan di mata kuliah yang mengambil jurusan matematika atau bahasa Inggris dan lain sebagainya. Makanya beberapa
dari pembelajaran kita di SD, beberapa mata pelajaran itu tidak sesuai dengan yang ada di SD. Ketika seseorang tersebut ingin mengajar, seharusnya yang mengajar di SMP, tetapi banyak sekarang kita lihat bahwa yang mata pelajaran di perkuliahan tersebut diajarkan di SD. Makanya itu tidak sesuai, beberapa mata pelajaran itu tidak linear ke jenjang SD. Makanya di sini dikatakan bahwa memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan yang harus disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing. Kemudian yang keempat di sini memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Nah, kompetensi seorang guru itu ada 4. Yang pertama, pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesionalitas. Yang pertama, pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kemampuan kepribadian, kompetensi kepribadian ini adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Ketika guru tersebut berbuat baik, maka itu akan ditiru atau dicontoh oleh seorang siswa. Berarti guru di sini sebagai cerminan dari siswa tersebut. Kemudian kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga pendidik, orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kemudian yang terakhir adalah profesional. Kompetensi profesional ini adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi, kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materi, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan. Itu dia yang keempat. Kemudian kita lanjutkan yang kelima, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Tugas dan tanggung jawab seorang guru diantaranya adalah menciptakan suasana atau iklim proses pembelajaran yang dapat memotivasi siswa untuk senantiasa belajar dengan baik dan semangat. Tugas seorang guru itu mencakup beberapa hal, yaitu ada sebagai pengajar, sebagai pembimbing, serta administrator. Yang kita ketahui, tugas guru itu selama ini adalah hanya mengajar, tetapi dalam hal ini ada beberapa hal yang harus diketahui guru, bahwa tugas guru tersebut untuk menjadi seorang yang profesional adalah dia sebagai pengajar, pembimbing, dan administrator. Berarti dapat mendapatkan tugas dan tanggung jawab dari seorang guru tersebut. Kemudian memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkuasa. Sedangkan sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi menyelesaikan penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Seiring dengan profesi yang melekat pada diri guru, maka prestasi kerja tentu harus menjadi pembeda dengan guru yang belum sertifikasi. Kemudian memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Nah, dari hal ini yang kita ketahui bahwa pengembangan yang dilakukan seperti adalah pengembangan diri. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan melalui kegiatan pendidikan dan latihan fungsional dan kegiatan kolektif guru yang dapat meningkatkan kompetensi dan profesinya. Kemudian publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah merupakan karya tulis ilmiah yang dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Nah, masalah-masalah yang ada di sekolah itu dapat kita buat sebagai karya ilmiah dari seorang guru agar nantinya dapat meningkatkan atau kita teliti, kemudian kita buat cara yang kita lakukan
bagaimana cara kita mengajar di sekolah tersebut yang dapat menjadikan anak tersebut dapat menjadi aktif dan meningkatnya kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Nah, ketika kita publikasikan karya ilmiah kita tersebut, karya kita sendiri tersebut, maka nantinya akan menjadi motivasi bagi orang lain yang melihat karya ilmiah kita tersebut. Yang nantinya ketika ada masalah yang sama dalam karya ilmiah kita tersebut, maka orang lain dapat menggunakan karya ilmiah kita itu untuk menyelesaikan persoalan yang sama dengan persoalan yang kita hadapi saat itu. Kemudian karya inovatif. Karya inovatif ini adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains, teknologi, dan seni. Ini sama halnya dengan hampir sama dengan karya ilmiah tadi. Dan yang kedelapan adalah memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Guru berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas dan bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan atau masyarakat sesuai dengan wewenang masing-masing. Nah, ini tentunya sangat kita harapkan bahwa ketika kita bekerja dalam suatu instansi tersebut yang nantinya kita mendapatkan perlindungan dari baik itu dari pemerintah atau lingkungan sekitar kita. Kemudian memiliki organisasi profesi yang mempunyai wewenang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Nah, beberapa di sini organisasi dari profesi guru tersebut sangat banyak. Yang pertama mungkin saya tidak menyebutkan semua yang sering kita dengar dan yang mungkin dari Bapak Ibu di sini bergabung dalam persatuan tersebut, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia yang disingkat sebagai PGRI. Nah, itu adalah suatu organisasi profesi dari guru tersebut. Nah, beberapa lainnya di sini ada juga Bergunu, ada GIGI, ada PGSI, ada FSGI, dan ada FGII. Itulah beberapa organisasi profesi dari guru tersebut. Nah, dari kesembilan tersebut yang sudah disampaikan tadi bahwa ada beberapa prinsip-prinsip profesionalitas guru tersebut. Nah, yang dilanjutkan yang kedua adalah pengembangan profesional dari guru tersebut. Ketika sudah disebutkan yang 9 tadi, prinsip-prinsip tadi, sekarang kita akan membahas tentang pengembangan dari profesional guru tersebut. Berdasarkan pendapat dari Abdul Majid tahun 2011, di sini ada mengungkapkan beberapa indikator dari pengembangan profesi guru tersebut. Yang pertama, mengikuti informasi perkembangan iptek yang mendukung profesi melalui berbagai kegiatan ilmiah. Nah, ini tentu sangat berpengaruh kepada kita, apalagi pada zaman sekarang ini yang tuntutannya adalah kita harus tidak bisa dipungkiri bahwa kita harus mengikuti perkembangan zaman ini, baik itu di bidang apapun. Yang pertama yang mungkin yang harus kita ikuti adalah iptek atau ilmu pengetahuan teknologi, karena kegiatan yang kita lakukan sekarang ini adalah berhubungan dengan iptek. Ketika kita tidak mengikuti perkembangan ini, maka kita akan ketinggalan, karena siswa saja sekarang sudah mampu mengoperasikan teknologi tersebut. Contohnya yaitu HP atau komputer lainnya. Kita sangat tertinggal dengan beberapa siswa kita, yang mana siswa tersebut sudah jauh di depan kita, sedangkan kita tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi tersebut. Makanya di sini kita harus mengikuti perkembangan teknologi tersebut yang mendukung kepada profesi kita sebagai seorang guru. Kemudian mengembangkan berbagai model pembelajaran. Model pembelajaran ini juga ada sangat banyak model pembelajaran yang telah kita ketahui, mungkin yang kita terapkan juga pada pembelajaran. Nah, di sini mungkin tidak perlu lagi untuk dibahas, mungkin untuk
mengembangkan berbagai model ini banyak kita gunakan dalam pembelajaran. Ketiga adalah menulis karya ilmiah. Menulis karya ilmiah ini juga yang tadi sudah kita bahas di prinsip-prinsip profesional guru tersebut, yaitu menulis karya ilmiah. Setidaknya masalah-masalah yang ada di sekolah kita buat sebagai karya ilmiah dan menemukan yang tadi berbagai model pembelajaran yang kita terapkan dalam karya ilmiah tersebut, sehingga nantinya dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di sekolah kita tersebut. Membuat alat peraga dan media. Kalau kita lihat yang pertama tadi mengikuti informasi iptek tadi, ini sangat dibutuhkan untuk membuat alat peraga dan media. Media yang kita gunakan mungkin bisa saja dari lingkungan sekitar, tetapi alangkah baiknya ketika di lingkungan sekitar tidak ada, kita dapat membuat dari komputer atau kita menggunakan laptop untuk sebagai alat peraga. Ketika anak tersebut dapat melihat dan mendengar, maka daya tarik dan daya tangkap siswa terhadap materi tersebut akan lebih cepat dibandingkan dengan kita hanya menjelaskan tanpa adanya media. Kemudian mengikuti pendidikan kualifikasi atau seperti sertifikasi, dapat kita ikuti berbagai pendidikan kualifikasi ini. Yang keenam, mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum, karena kurikulum pada saat ini, pada beberapa tahun ini bukan hanya satu yang berganti, tetapi ini sudah langsung dua. Ketika kurikulum 2013 sekarang sudah menjadi kurikulum merdeka. Nah, ini seharusnya kita harus tanggap terhadap perubahan-perubahan yang ada, agar nantinya kita tidak ketinggalan dengan perkembangan yang pada saat ini sangat cepat. Nah, profesi pendidikan merupakan profesi yang sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa. Hal ini tidak lain karena posisi pendidikan yang sangat penting dalam konteks kehidupan bangsa. Pendidik merupakan unsur dominan dalam suatu proses pendidikan, sehingga kualitas pendidikan banyak ditentukan oleh kualitas pendidikan dan dalam menjalankan peran dan tugasnya di masyarakat. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk terus mengembangkan profesi pendidik atau guru menjadi suatu syarat mutlak bagi kemajuan suatu bangsa. Meningkatnya kualitas pendidik akan mendorong pada peningkatan kualitas pendidikan baik proses maupun hasilnya. Maka ini nantinya akan seimbang proses yang kita buat, yang kita hasil, dan akan mendapatkan hasil yang baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang prinsip-prinsip profesional guru dan pengembangan yang dilakukan dari prinsip-prinsip tersebut. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.